Selamat datang kembali di Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam, misteri, dan cerita yang tak pernah terungkap kembali dihidupkan. Malam ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang sudah lama menghantui lorong-lorong rumah sakit di Indonesia. Sosoknya tidak berlari, tidak menjerit, namun setiap kemunculannya selalu membuat darah terasa dingin. Ini adalah kisah tentang cerita ini terjadi pada tahun 2009 di sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak lagi beroperasi di pinggiran kota. Bayangkan sebuah bangunan besar dan kusam dengan sebagian jendelanya pecah dimakan waktu. Tempat itu dulunya adalah rumah sakit rujukan yang ramai sebelum akhirnya ditutup karena kebakaran misterius di salah satu bangsalnya. Tokoh utama dalam cerita kita malam ini bernama Ardi. Saat itu, Ardi baru saja diterima bekerja sebagai satpam malam. Tugasnya adalah menjaga area rumah sakit lama tersebut karena masih ada beberapa ruangan yang menyimpan arsip penting dan alat-alat medis yang belum sempat dipindahkan. Jam kerjanya dimulai dari pukul 10 malam hingga 6 pagi. Dan sejak hari pertama, para seniornya sudah memberikan satu pesan penting yang terdengar seperti sebuah aturan tak tertulis. Di sini banyak suara aneh. Kalau kamu dengar suara roda atau apapun yang diseret, jangan ditoleh. Ardi, yang saat itu masih muda dan skeptis, hanya menganggapnya sebagai candaan klasik untuk menakuti pegawai baru. Ia tersenyum, mengangguk, tapi dalam hati ia merasa semua itu hanyalah omong kosong. Sampai malam ketiga, di mana ia sadar bahwa peringatan itu bukanlah candaan. Malam itu, hujan turun dengan sangat pelan, hanya rintai-kerintik yang sesekali mengetuk atap seng. Suasananya begitu sunyi. Lampu di lorong-lorong panjang rumah sakit hanya menyala setengah. Sebagian besar sudah mati sejak lama, menciptakan beanggan-beanjon panjang yang menakutkan. Udara terasa sangat lembab, dan bau khas obat-obatan lama bercampur dengan aroma debu basah masih tercium samar. Sekitar pukul 1.30 pagi, saat Ardi sedang duduk santai di pos jaga sambil menyeruput kopi panasnya, ia mendengar sebuah suara aneh yang memecah kesunyian. Krek, krek, krek. Itu bukan suara binatang, bukan juga suara tetesan air. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas lantai keramik yang dingin. Awalnya Ardi berpikir, mungkin itu hanya tikus besar yang berkeliaran. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu ritmis, seperti mengikuti sebuah irama yang disengaja, dan yang membuat bulu kuduknya mulai berdiri. Suara itu datang dari arah lorong bangsal, bekas ruang operasi. Lorong yang paling dihindari oleh para satpam lain. Dengan sedikit ragu, ia meraih senter dan tongkatnya. Ia masih mengingat dengan jelas pesan seniornya, tapi rasa penasaran yang besar mengalahkan rasa takutnya. Ia harus memastikan sumber suara itu. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan menyusuri lorong yang gelap. Lampu di area itu mati total, hanya cahaya senternya yang menembus kegelapan, menyorot partikel debu yang melayang di udara dan dinding-dinding yang retak. Dan di sanalah, di ujung lorong itu, Ardi melihatnya. Di ujung lorong yang gelap, sekitar 20 meter darinya, ada sesosok perempuan yang sedang duduk di lantai. Ia mengenakan seragam suster model lama yang sudah usang. Bajunya yang berwarna putih terlihat kusam dan penuh dengan noda-noda kecoklatan yang aneh. Rambutnya panjang, hitam, dan tergerai menutupi seluruh wajahnya. Dan bagian yang paling mengerikan, kedua kakinya tertekuk ke belakang dengan posisi yang tidak wajar. Ia tidak bisa berdiri. Sosok itu bergerak dengan cara menggesot tubuhnya menggunakan kekuatan kedua tangannya untuk menyeret badannya maju. Krek, krek. Suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, Ardi sadar. Suara itu bukan berasal dari gesekan lantai, tapi dari persendian tulangnya sendiri. Ardi membeku di tempat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Tidak bisa digerakkan sedikit pun. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan saat cahaya senter Ardi, yang gemetaran tanpa sengaja bergeser sedikit ke atas, menyorot bagian wajah sosok itu. Suster tersebut mengangkat kepalanya dengan gerakan yang sangat perlahan, seolah lehernya kaku.
Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Matanya hitam dan kosong tanpa ekspresi. Dan bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia normal. Tanpa berpikir dua kali, Ardi langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya bisa mendengar suara gesekan itu, kini terdengar semakin cepat. Semakin dekat, seolah sedang mengejarnya. Saat ia akhirnya sampai di pos jaga, ia membanting pintu, menguncinya dari dalam, dan menyandarkan tubuhnya yang gemetar di balik pintu. Ardi duduk terisak di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh seragamnya. Namun, teror itu ternyata belum berakhir. Dari balik pintu pos jaga, terdengar suara ketukan yang pelan dan lemah. Tok, cek. Lalu, suara perempuan berbisik lirih. Suaranya terdengar begitu dekat, seolah tepat di samping telinganya. "Mas, tolong, kaki saya sakit." Ardi langsung menutup kedua telinganya rapat-rapat. Ia menangis ketakutan. Ia terus-menerus membaca doa apapun yang ia ingat. Berulang-ulang, sampai akhirnya suara azan subuh berkumandang dan fajar mulai menyingsing. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan mata yang sembab, Ardi menceritakan semua yang ia alami semalam kepada satpam seniornya. Melihat kondisi Ardi yang begitu ketakutan, wajah para seniornya langsung berubah pucat. Mereka tahu Ardi tidak berbohong. Akhirnya, salah satu dari mereka, satpam yang paling lama bekerja di sana, menarik napas panjang dan mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa dulu, sebelum rumah sakit itu ditutup, pernah terjadi kebakaran hebat yang berawal dari ruang operasi. Saat itu, api menyebar dengan sangat cepat. Seorang suster muda bernama Anissa tertinggal di dalam. Kakinya terjepit reruntuhan lenggit-lenggit yang ambruk, dan sebagian tubuhnya mulai terbakar perlahan. Beberapa saksi mata yang berhasil keluar mengatakan mereka melihat suster Anissa menyeret dirinya sendiri keluar dari kobaran api sambil terus berteriak meminta tolong. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani masuk kembali karena api sudah terlalu besar dan membahayakan. Suster Anissa akhirnya meninggal dunia dengan rasa sakit yang tak terbayangkan dan amarah karena merasa ditinggalkan. Sejak saat itulah, banyak yang sering melihat penampakan sosok suster ngesot di lorong yang sama, seolah arwahnya masih terus mencari pertolongan yang tidak pernah datang. Ardi tidak pernah kembali masuk kerja lagi setelah malam mengerikan itu. Ia langsung mengundurkan diri tanpa memberikan penjelasan yang panjang. Ia hanya mengatakan ada urusan keluarga mendadak. Sejak saat itu, rumah sakit tua tersebut kini benar-benar dibiarkan kosong. Tak ada lagi satpam yang berani berjaga. Tak ada lagi penjaga yang mau mendekat. Namun, beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi itu mengaku jika mereka kebetulan lewat di depan rumah sakit itu pada tengah malam, kadang-kadang mereka masih bisa mendengar sebuah suara dari dalam gedung yang gelap. Krek, 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 seperti suara sesuatu yang masih terus menggesot di lorong yang gelap, mencari seseorang untuk menolongnya. Itulah cerita horor malam ini di Cerita Masa Lalu. Jika kalian punya pengalaman seram, atau mungkin ada kisah nyata di sekitar kalian yang belum pernah diceritakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak sekali cerita gelap lainnya yang akan kita buka bersama di sini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang merangkak ingin ditolong.